Pemirsa, keberhasilan mengembangkan digitalisasi pertanian, maksud kami, membuat Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menjadikan Al-Ittifaq sebagai role model pesantren di seluruh Indonesia. Senada dengan Wapres, dengan model yang dikembangkan pesantren Al-Ittifaq, Menteri Koperasi Republik Indonesia yakin kesejahteraan petani kecil akan meningkat dan sistem produksi pangan yang lebih efisien akan terbangun. Ditemui di pesantren Al-Ittikaf Kabupaten Bandung Selasa siang 22 Maret 2022, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan Al-Ittikaf dijadikan pilot project bagi seluruh pesantren di Indonesia sebagai pusat pembangunan ekonomi baik di sektor produksi maupun keuangan. Dirinya pun ingin Al-Ittikaf menjadi pusat pelatihan dari berbagai pesantren di Indonesia. Pihaknya akan terus mengembangkan permodalan yang saat ini masih menjadi permasalahan bagi pesantren, yaitu dengan menguatkan keterlibatan 4 lembaga seperti LPDB, Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan Baznas. Ini permodalan ini kita ingin jadikan sebagai satu pilot project yang kita kembangkan di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia. Lebih kita ketahui bahwa pesantren punya fungsi selain sebagai pusat pendidikan, mendidik santri-santri yang paham agama, pusat dakwah Islamiyah, juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Sehingga pesantren menjadi tempat pusat pembangunan ekonomi baik di sektor produksi, dan juga di sektor keuangan. Sementara itu, Menteri Koperasi Republik Indonesia Teten Mas Duki menyatakan model ekosistem corporate farming berbasis petani kecil yang dijalankan Al-Ittikaf akan terus dikembangkan. Selain itu juga akan terus dikembangkan model korporasi petani seperti yang sudah dijalankan di Lampung. Dirinya pun yakin model seperti itu akan membangun sistem produksi pangan yang lebih efisien dan kesejahteraan petani kecil akan meningkat. Ini sudah jalan, bukan peluncuran. Ini sudah jalan, sekarang kita sudah masuk ke sekitar 7 ton per hari, ya. Kebutuhannya 56 ton, karena itu Al-Ittifaq ini nanti akan menggandeng pesantren-pesantren lain untuk memproduksi mulai dari sayur, buah-buahan. Tentu optakernya adalah Koperasi Al-Ittifaq, dan dari Al-Ittifaq baru masuk ke retail model. Nah, model seperti ini yang nanti kita akan kembangkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini sudah lebih dari 3.000 pesantren di Jawa Barat yang mempunyai bisnis, 17% di antaranya sudah digital. Berbagai pesantren yang kecil pun akan dimonitoring dan difasilitasi penjualannya oleh Al-Ittikaf agar tidak ada dinamika yang merugikan. Jangan anggap remeh ekonomi pesantren. Ini adalah kelasnya udah kelas dunia, maka kerjasamanya sudah dengan Jepang, ya, sudah dengan Belanda, teknologinya setara dengan mereka di dunia, dan diselenggarakannya bukan oleh korporasi besar tapi oleh pesantren. Nah, pesantren yang kecil-kecil nanti dimentori dan difasilitasi penjualannya via Al-Ittifaq ini. Karena kalau kadang-kadang dari pesantren Jawa Barat langsung ke pasar, itu banyak dinamika yang akhirnya merugikan. Manajer Kebun Al-Ittikaf Anwar menyatakan untuk pertanian pesantren tersebut mengkombinasikan teknologi dari Belanda dan Jepang. Selain itu, pihaknya mengutamakan membangun SDM terlebih dahulu melalui lembaga pelatihan yang dikoordinasikan oleh LPDB agar pertanian bisa berkembang dengan lebih baik. Digitalisasi pertanian ini hanya merubah metode aja sebenarnya, merubah metode yang tadinya konvensional dengan manual, jadi gimana caranya dipermudah seperti itu. Kenapa kita berpikiran sampai situ? Yang pertama, kedudukan kita di pesantren, yang dimana pesan dari kiai kita, sesepuh kita dari kiai kita di sini, boleh santri mencari dunia itu kekayaan harta dan sebagainya, tapi jangan sampai mengurangi waktu ibadah. Nah, itu saya berpikir kita gimana caranya santri tetap terus produktif, tapi tanaman yang ada di kebun itu
sama sekali tidak ada perubahan penurunan atau dan sebagainya. Makanya Digitalisasi pertanian telah dikembangkan di pesantren tersebut sejak 2016 dengan menggunakan lahan pertanian seluas 14 hektar, belum termasuk lahan dari 9 kelompok tani dan 270 petani binaan. Budi Hartati, Bandung TV.